السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد عبد الله صلى الله وآله وزواجه وزريته أهل بيت أنصاره. ثم الفاتح سيدنا مهاجر محمد بن إساز الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسلم سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والفقهاء المرسلين المحدثين أينما كانوا من مشارق وخصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والأرواح المعلى شفيك والبركة زمن الحضر ومتعنا الله تعالى بركة في الدين وسلام عظم الله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن حسكة بن مولى داوود سيدنا بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن التصيبرات وشيخ البار سيدنا قطب الرسالة والأمة الحدد لا كاكر سكن مشرك برحمن سكاب سيد المشهد بعلي بن حسن الطاهر وسكاب سكن وسلم terus Abi Abdullah bin Musa al-Atas wa alihi sallallahu alaihi wasallam hafsiyat dan hafsiyat jindan sallallahu alaihi wasallam dan musyawir musyawir sallallahu alaihi wasallam ayu hafsum bi bahan handa jagar handa sallallahu alaihi wasallam Musa al-Atas Umar bin Khattab sallallahu alaihi muawiyah dan bin Abdullah kapsul imam Quraisy ibn Usman dan Yahya bin Abi Ja'far bin Yahya Imam Qurra sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fi din sallallahu alaihi wasallam segap sallallahu alaihi wasallam segap sallallahu alaihi wasallam bin Husain Abdul Atas أن الله بركة في الدين والدنيا والآخرة من الهابية وطاهرة دوسنا من الزائبة تقال يقول الكاف زي من طاهرة الكاف سلي مغفر الهابية تلو السلام كراما أبي علي رب الزائبة شمت الدوران أبي علي رب الزائبة سلي مغفر سابي بالبركة في الشيخ بن حمد أبا بابا تلو الدين وقفتكم بمالا وتبوت يسنا بالبركة الكتاب صلى الله عليه وسلم بكر سيزا بكرسك أبي شيخ سوى شيخ الجوفري وسلم وزاد على بن عندك قال مجيريا وبركة في الدين والآخرة شجع برسالك مالي أن الله بركة في الدين والشيخ قبل الشافعي وشافعي الزابي وسلم عليك عبد الله يا مسلم يا مطيب وزالي وسلنا هاجر كزولي قبل رئيسك شانك هاجي أرسل مصطفى وجرك الجازي عبد العزيز الجزري وزاد من هو رجيم سؤال وجاوز إمرار صلي موفوري وقد من دبنا أمام المصلاة رضا صلي موفوري وصوصار جنبي سعادة سعد البلد ولا روحي أبزن الضرب الرهي يجلو مع الرسول الرهي ستوصل إلى الرهي وصلي موفوري وأفضل واحد أهل الهدى هجي حسين جميل رسول الله جميل رسول جميل رسول مولانا جميعا محمد رئيس المطيب رسول موفور بسم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين رب اغفر لنا آمين kita halaman 60 baris berapa Ji? 60 Ji baris berapa? Di atas. Anggota sujud udah ya. Kita masuk ke 17 ya, baris 17 dari bawah. Wasadisu butun aswari jela ini ya. 17 dari bawah ya. 17 ya sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa bisanadil mutadin imamil mu'alif rahmat ta'ala wa adama nafa'u bi barakatihi amin karadhankum wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bistar fi sadri wa yassir amri wa sallallahu foto wa badal salat al jasad wa ruh qala radhiyallahu anhu. Hawanya dingin banget ya, hawanya ya. Rasa dingin banget ya. Kemarin sih hujan mulu ya, insyaallah. Iya, berasa dingin tuh kan ya. Ya, jadi kita masuk ke 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu butunu asabi'ir rijlaini wa yakfi wal juz'i min kulli wahidin min hadhihi al-a'dha'i sab'ah walau min asbu'i faqat walau min yadin aw rijlin
Naam al-iktisaru ala wad'il ba'di min al-a'dha'i sab'a makruhun. Walau qati al-kaf aw butun al-asabi lam yajib wad'u tarfil baqi bal yusannu. Walau khuliqa bila kafin aw bila asabi'in qaddara lahu qadruha wajib alaihi wad'uhu. Yusannu kasful kafaini fi haqqil zakari wa ghairihi wa butuni rijlaini fi haqqil zakari wal amah wa amma ghairuhuma fa yajibu satruha. Wa yukrahu kasful rukbataini zakari wal amah usannu at-tartibu bil wadi bi ayyadu ar-rukbataini awalan summa kafaini summa jabhati wal anfi maha. Wadu al anfa maha sunnatun mu'akkidatun. Sunnatun muta'akkidatun. Wadu al anfi maha sunnatun muta'akkidatun. Wala yakfi waduhu wahdah li'anna al-mu'tabara wal jabha. Wisannu kaunuhu maksufan kalau khalafa tartib al-mazkura aw iktasara ala jabhati kuriha mura'atan lil qawli bi wujubi wadil anfi wa khalafa al imam Malik fa qala yadu yadai summa rukbatai ilahi. Hadirin jamaah ta'lim salat radhah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para orang tua zaktu zaujat insyaallah pada panjang umur sehat walafiat segenap pengurus daripada salat radhah khususnya bagi pada Bisbah almarhum ya Pak Billah Bejuri, ya ada orang tua kita Ustaz Haji Hasan Damiri di sini, ada Jikama, Lucia, Soleh, ya kemudian Ustaz Fauzi, ya ada juga Fauzi yang lainnya semua tadi Somad, ya di sini Samsono, Sobur, dan yang lain tentu insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bajidarul Fahmi, hadirin rahimakumullah. Puji syukur Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Basadisu. Yang keenam ya, masuk keenam anggota sujud ya. Anggota sujud ya, juga sembahyang aja mas, tapi anggotanya ada ya. Komponen-komponen yang harus kita pakai dalam sujud. Itu aturan Islam seperti itu. Nabi contohin doang, tapi sahabat lihat, waktu sholat begini, nah, ini berarti ini. Nah, baru keluar hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wasadisu butun asabir ini yang keenam yaitu perut, jemari, dua kaki kita. Itu anggota sujud. Jadi jangan kita giniin kaki kita kayak orang sengkleh gitu. Sengkleh misalnya ya. Jadi kita diri gitu tuh. No, kiblat sama mana. Jadi gitu tuh. Dan nggak mesti semuanya, nggak semua yang mana aja di antara kiri kanan yang kena. Ada satu jadi begini jadi. Yang penting begini diri ya. Walaupun gak wajib semuanya ya. Itu namanya asabi rijlain. Jari jemari perut, jari jemari kaki kita. Ya kita lihat di masjid banyak sembahyang begitu aja kakinya biasa ya. Kita nggak tahu juga. Ya dia pakai cara mana sih? Pengaji bagaimana nggak tahu deh ya. Wa yakfi wad'u juz'in, cukup untuk meletakkan satu juzuk min kulli wahidin dari tiap-tiap satu ya. Min hazil a'dha'i sama dari anggota-anggota yang 7 ini ya. Jadi istilah begini nih, enggak semua 10 begini kita ya. Satu enggak apa-apa, yang penting satu kan kena, yang kanan yang kiri gitu anggota sujud kita. Itu namanya yakfi katanya, cukup. Wad'u juz'in, meletakkan satu juzuk. Juzuk itu bukan kalau ba'ad nih, kalau juzuk nih. Makanya kalau garuk begini batal gitu. Kalau sebenarnya garuk gini batal kita karena ba'ad. Kalau juzuk tuh. Nih, ini juzuk namanya, cuma di mana? Jadi kalau kita biar garuk 100 kali gini enggak apa-apa nih. Sampai lecet tuh gitu. Karena enggak ba'ad. Juzuk ya. Ini agak begini. Nah, ya ini ya sembahyang monyet tuh. Kekedik dulu. Wa yakfi
Wat ujuz min kulli wahidin min hazil a'dha'i sab'ah. Walau min asbu'in, sekalipun dari satu jemari saja. Pakot. Walau min yadin aw rijlin, atau dari tangan atau kaki. Naam al-iktisaru ala wadil ba'di. Ya, baiklah. Kalau kita meringkas, mengurangi atas meletakkan sebagian daripada anggota yang 7, makruhun, hukumnya makruh. Ya, kita sengaja kita bisa kita pakai ini aja, jangan. Ya, pakai tetap anggota walaupun kena ini. Jangan kita pakai segini aja, jangan. Kalau bisa ya kenain semuanya. Mau 3 kayak mau 4 kayak kan gitu. Di tangan kita bisa anggota sujud begini, kan gitu 10. Bukan rajin latihan Shaolin, kungfu, begini ya sujudnya kan main dah. Ya, emang jurus balang begini. Gitu, ya jangan. Itu memang makruh. Kan kungfu ada itu oleh ya, ada jurus begini ada kan ya. Jurus sambal apa namanya itu? Betul ya. Tahu aja jurusnya, balik aja. Kita ikut-ikutan pada dibohongin sebenarnya. Walau yang kafu, kalau anak kita kepotong itu telapak tangan. Au butun asobi, atau perut jemari kita terpotong. Lam yajib wad'u tarfil baqi, enggak wajib meletakkan sisa yang ada ujung potongan. Coba gini, potong segini, mau sujud udah enggak usah paksain gitu, enggak usah dipaksa, enggak wajib ya. Atau segini potong segini nih, kan tinggal gitu aja. Jangan sujud, buah nih nulang begini aja udah kayak apa, sebelah bisa begini. Enggak usah maksain, ya biasa aja, enggak usah paksain seperti ini udah kayak kaki tongkat gitu. Enggak usah katanya. Itu lam yajib mantul tarfil baqi. Enggak wajib meletakkan ujung yang sisa potongan itu, ya. Tarfil baqi bal yusannu, cuman sunnah wajib enggak. Jadi kalau ada sunnah kan boleh kerja boleh enggak. Kalau wajib mesti itu beda, wajib bal yusannu. Tetapi sunnah saja, ya. Jadi jangan abong-abong nanti sujud karena diputus segini nih, wah sebelah awet, wah sebelah ini. Jangan ya, taruh agak ngentuk aja gitu ya. Baju darul gitu soal kalau pas sujud lagi soal duduk, itu ya kita kenain aja tangan kita gini yang kanan kuat yang kita taruh aja nggak apa-apa begitu ya. Kalau memang bisa. Fikih emang enak sih begini fikihnya. Fikih ngajar fikih itu enak ya. Maka ulama yang mantap itu ulama fikih. Jadi atas ulama fikih karena masalah nata ibadah misalnya. Saya kalau ulama fikih itu hebat, mulia dia, tinggi di antara ulama yang lain. Karena dia mengajarkan ibadah. Kalau tafsir hadisnya biasa aja, rentetan begitu aja. Tapi fikih udah berkaitan dengan benar dan tidaknya ibadah. Engkau ulama tinggi mulia. Ya. Ya sebenarnya ngajar fikih itu ya tergantung, kalau dia matengin nahwu syarafnya bisa. Ya, tapi namanya. Jadi setiap usaha saya belajar insyaallah santai rajin insyaallah bisa. Walau khuliqa bila kafin au bila asabi'. Andai kata dia diciptakan emang kagak ada tangannya, enggak telapak tangan, enggak ada jemari-jarinya. Telapak tangan atau jemari tidak ada gitu ya. Gimana kalau begini nih katakan ya. Qaddirallahu qadruha, ya diukur aja seukuran dia deh. Ya ukur gini aja, ukur aja gitu ya. Jadi enggak usah ukur aja ukuran dia ada. Qadir ya ditakdirkan diukurin aja gitu gimana yang bisanya. Emang dia potong segini ya. Segini tinggal segini dikit banget segini nih. Ya udah gitu aja salatnya.
Ya gitu itu pegangnya. Kediran namanya. Tapi yang ada seseorang tuh masih hidup sekarang orangnya. Jadi tangan kagak, kaki kagak. Ada orang seret-seret itu begini di roda, ya kan dia segini, potong segini. Jika mau diri mau sholat, ingin mau sujud, jengkok nyungsap semua nggak tangan, kaki segini, ya udah. Alhamdulillah, urusan dia kepada Allah Subhanahu. Kita lihat begitu semua situ. Begini aja dia begini. Nah, udah tua sekarang, udah dari muda saya lihat masih hidup dia. Ya sadar itu, kayak itu bawa dagangan, ya itu. Emang nggak ada segini. Oh banyak luar negeri, banyak di India banyak. Ya jadi manusia bukan di Indonesia aja, Mas Okur yang cacat bukan. Luar negeri orang ganteng, orang cakep banyak cacat. Banyak cacat. Ya. Ada perempuan cantik balik ke atas, cuman ini kagak ada nih. Jadi cuman pahanya habis. Pahanya habis. Jadi udah kayak caturnya dulu begitu. Allah, ya. Ada perempuan Cina, cakep juga, cakep, cantik, orang tangannya enggak. Tapi bisa pakai baju kayak ginian tuh kaki gitu tuh. Kayak baju bisa, Allah kasih. Iya, goreng bisa begini maaf ya, gitu goreng tuh. Goreng mie ini bisa, Allah kasih. Dari situ itu, ya Allah, alhamdulillah. Tuh lihat, cantiknya luar biasa, cakep luar biasa. Gak punya tangan gini. Tapi punya anak. Ada suaminya. Yang ada kaki ada suami juga. Yang ada kaki segini ada suami juga. Allah kasih. Percintaan mereka ketemu jodohnya. Ya walaupun cacat gitu ya. Ya cacat cuman paha apa kaki doang nggak ada dua-duanya sampai paha gitu. Dari sini ke atas udah sehat biasa. Ya. Allah kasih. Kalau kita lihat yang begitu, kita bersyukur pada Allah. Lihat kita bersyukur pada Allah. Ya Allah ya. Apalagi kaki enak yang badan apa pala 2 badan 1. Ada luar negeri banyak ya. Ini badan 1, pala 2 begini. Ya, udah kayak mesin Harley Davidson. Harley Davidson gitu kan 2 ya. Coba lihat gimana kalau ini gimana nikah ini kita nih. Mukanya 2. Ya, bahan segini jauh susah kan. Mau dipotong buang yang mana enggak tega kan. Ya udah alhamdulillah mari urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya Allah banyak luar ya Allah, cacat-cacat banyak kita lihat. Ya udah situ baru kita alhamdulillah ya Allah kita punya tampang alhamdulillah banyak orang cakep India, Pakistan, Bangladesh, luar negeri barat banyak yang cacat-cacat. Ya Allah kasih. Kita bersyukur ya kita minta masih enak bergala. Ya. Kalau biar ganteng cakep lu badannya kaki kagak bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, ini mungkin bilang walau khuliqa bilakan obila wasabi qadir lahu qadruha. Ya, dikira-kirain aja deh. Ya, mau sujud tangan kagak, kira-kira aja begitu aja. Yang ada deh. Tapi kagak enggak wajib sekedar buat tunjangan sujud buat tunjangan. Enggak bisa begini ya mau foto segini ulang apa. Ya udah nih aja gitu. Ya. Wajib alaihi watuhu dan wajib atasnya meletakkannya. Jadi letakin aja itu ya. Menurut kebisaannya yang semestinya begitu biasanya. Wa yusannu kasful kaffain ya dan disunahkan membuka 2 telapak tangan. Fi hakiz zakar pada orang laki-laki waghi dan lainnya ya. Orang laki-laki itu enggak boleh tutup gini nih. Dia sujud ya, mesti segini kayak gini tangan kita nih tuh kayak gomis segini kan nih. Ini dia tuh enggak boleh tertutup, enggak boleh ditutup pakai sarung tangan jangan. Gitu maknanya. Kasful kaffain. Wa butuni rijlain dan juga kaki laki-laki itu. Kakinya itu, perut kakinya itu. Fi hakiz zakar wal amma pada hak laki-laki dan budak perempuan. Budak perempuan gitu tuh, budak perempuan sama hampir setengah laki. Kan orang perempuan nggak boleh kaki kelihatan kan? Perempuan nggak boleh dia sujud kelihatan kaki, semuanya kelihatan nggak boleh. Tapi budak itulah murahnya budak di situ, martabatnya dengan orang merdeka. Ya. Jadi kalau budak perempuan auratnya mana? Auratnya pusar ke bawah auratnya. Ini kagak bukan aurat tuh budak perempuan. Dan orang perempuan gini kelihatan bukan aurat itu, budak perempuan. Murahnya di situ,
Masya begitu. Wa amma garuhuma, adapun selain dia, laki-laki dan budak itu, fayajibu satruha, wajib tuh perempuan, orang merdeka, kan gitu ya. Nah, itu wajib tuh tutup namanya. Tutup tangannya mesti tutup gitu ya. Orang perempuan juga kadang-kadang dia sembahyang pakai sarung tangan segini nyangkutin kan. Emang nggak boleh ini, nggak boleh kan belum kelihatan gini. Nah, gitu. Wa yukrahu kasfur rukbatain, dan makruh membuka dua lutut kita. Lizzakari wal amma, bagi laki-laki maupun budak perempuan ya. Itu makruh kalau tutup. Jadi perempuan boleh dengkulnya kelihatan. Ya, tidak boleh kelihatan. Apa makruh kita buka lutut kita laki-laki maupun budak ya. Itu pakai kolor ya, pakai kolor. Ya makruh pakai kolor gitu. Kalau di luar ya, ya main bola gimana? Ya begitu deh. Ya main bola, mana main bola pakai banyak ya kolor kan. Kolor di atas lutut kan, ada kolor di atas dengkul, di bawah dengkul. Salah pangsi namanya. Ya pakai kolor dalam rumah, nggak apa-apa ya. Kalau kebun-kebun ya jangan. Itu gimana? Masing-masing manusia makruh aja, makruh, nggak tergolong haram. Ya. Wa yusannu at-tartibu fi wad'i, dan sunahkan tertib dalam meletakkan anggota sujud. Tertib tuh. Bi ayyadu arukbatain, dengan bahwa dia meletakkan dua lututnya awalan pertama. Ini tertib ini. Kalau mau sujud nih. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allah. Rabbana Allah. Nah, kan turun tuh. Mana duluan nih yang kita taruh, dengkul apa tangan? Nah, kan gitu. Oke, kita mainin sini ya. Ini jadi masalah. Bi ayyadu al-rukbatain, dengan bahwa dia meletakkan dua lututnya awalan yang pertama, maka kemudian dua telapak tangan, dengkul dulu baru telapak tangan tuh, summa jabhah, kemudian baru dahi. Itu tertib begitu. Dengkul dulu, baru tangan, baru jid. Kalau yang bagian ini, kalau yang badannya gemuk, yang nggak kuat, dia pakai merangkang dulu. Mau nggak mau tangan, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena kondisinya. Ya Ustaz Roni tadi kan masih beras dikit nih, kalau langsung datang ngilu tuh, langsung sujud nih. Kalau pertama kali memang baru terbayang tuh langsung. Itu kalau sujud, mau sujud, kalau gagak tangan duluan ini berasa nih, bisa jatuh gitu. Gak usah tangan duluan udah begitu. Kenapa? Ini ngimbang ini nih. Bukan tua, belum tua sih belum. Cuman berasa gitu, kalau berasa. Jadi obat asam urat itu kalau kita makan ninjo nih, kan asam urat tuh sama ya. Nah itu ngimbang ini kulitnya dimakan juga. Jadi kulitnya makan. Kalau secara asam nih, kan bulat-bulat tuh ninjonya jangan mal tuh. Nah itu kulitnya buang, masalahnya. Makan iya kalau matang iya, udah makan. Kecuali yang keras tuh kulit yang ininya, yang keras. Jadi kulit luar, kulit dalam, baru dalamnya. Yang luar, yang dalam begitu buah, yang keras itu. Nah kalau kulitnya makan, yang suka dijual-jual di itu kulit ninjo, kan gitu. Nah kulitnya jadi macam tuh sama si yang sobor tuh, misalnya ada Bang Api kulit ninjo asli matangnya ada di sepuh. Bisa lihat, kuning nih kagak merah, kalau sepuh merah, diaduk begitu, merah semua warnanya. Nah itu namanya, itu bukan nipu, ini bohong namanya. Kayak jadi gitu, saya lihat lagi diubek-ubek. Di ini aja dulu pakai sepuh merah, diubek begitu sih. Dia besok taruh tampah merah enggak? Merah semuanya. Ya pala kakap yang merah palsu ada. Pala kakap ada yang palsu merah. Ya, pasti cuci tangan kita merah nih. Dia pakai sepuhan pala kakap nih. Kakap putih, kakap merah katanya. Ya ini manusia mau bilang apa? Nah jadi begitu, Kak. Jadi ninjo itu makan kulitnya
Jadi kalau sayur asem tuh ninja makan nggak apa, tapi kulitnya makan jangan buang. Jangan kupas buang, baru makan jangan makan kulit. Usah begitu kalau sayur asem. Kulit pasti kemakan semua. Ya, kulit luar apalagi makan merah ya. Pete itu ya pete, pete yang bagus makan kulit-kulitnya. Kalau muda banget, kalau tua banget jangan. Kalau baru metik nih muda nih, segar nih, wah gitu ya. Itu saya kulitnya bagus kulitnya, jadi obat itu. Jadi obat tuh pete kulit-kulitnya. Ya. Saya kemarin bawa pete dari Muria pulang dari Solo tuh, saya mampir di Muria. Tuh ibu kenalin. Satu orang mobil langsung bawa turun, kenal ibu. Oh, dia Pak Haji suka belanja banyak, begitu ngomongnya. Akhirnya tahu nggak 700 pete itu depan saya semua tuh berjejer. 700 papan. Penuh Pak Haji, aduh. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau kita 7 gabung 600 Pak Haji bayar. Oh, 7 gabung. Di masa 800 papan gitu. Nah di sini di sana harga berapa? Cuman 2.000 sepapan, dari sini 10.000, 2.000 nggak sabur. Nah kan kita orang Jakarta kenal, gua beri semuanya begitu. Bener-bener saya beli berapa? 220 papan. Tapi maaf nggak bayar di sini ya, karena anggota ikut dan ada bagian semua ini bagi-bagian itu. Di Pulau Gebang bagi-bagian semua, di sini anggota bagi-bagian tuh. Sarang berapa? Sarang 10 papan, 10 papan. Ya, saya beliin semuanya, saya beli tuh kurang lebih. Saya besar yang bawa di rumah cuma 25 papan. Belinya 220 papan. Kena semua buah ini yang tukang dagang. Kayak gini nih, kalau ini segini, kalau mau segini taruh di mobil, kalau enggak. Nah, itu aja tuh bilang gitu. Jadi kamu Ria tuh udah banyak kenal sama kita. Ya, kenal ini gitu ya. Tukang minta-minta kenal juga. Ya tahu orang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenalnya. Ditandain mau kayak gitu. Ya usah tempat ziarah Wali Songo, di lain Mas Sofur udah kenal semua deh. Udah kenal mau kayak gitu deh. Apalagi Cirebon. Cirebon tuh kalau udah kita datang, oh nih mau kayak kita tanda banget tuh deh. Biar nggak ada fotonya, tetap tuh tukang minta berjejer udah tahu banget. Oh deh kalau kita ada, duduk aja, ibu duduk semua duduk, tenang aja. Duduk rapi. Ntar pulang. Tapi sekarang udah bersih, nggak ada Cirebon. Di Cirebon udah bersih, minta baik, kagak lagi udah. Udah dibersihin sama Satpol PP. Ya udah bersih, kadang nggak ada minta-minta. Yang jaga di kotak juga tuh, yang muda-muda anak nggak ada juga. Ya kotak dia diri itu. Tapi jaga 5 orang, apa begini kan? Kadang nggak ada berani, tangkap dia. Jadi kadang kotak-kotak aja ada di situ. Jadi yang mau ngasih silakan. Tadi kan kita digiring, oh gini, nih. Baru 5 meter udah lagi, 5 meter udah lagi. Ya kita sih sedekah jangan pede aja gitu. Misalnya ngomong suka sama Haji ngomong tuh, kalau Pak Haji sedekah jangan diajarin kata gitu. Gue lebih paham kata gitu aja. Dia pada takut ya. Jadi sekarang anak-anak pun nggak ada di samping masjid bawah pun nggak ada, udah habis bersih deh. Termasuk di dalam itu juga, betung gue tuh yang nggak masuk ke dalam, enggak juga. Ya, duduk dia mah, jadi dan begitu urusan jadi orang repot. Lanjut ya. Dikasih seperti itu. Jadi pertama lutut, kedua telapak tangan, ketiga baru jidat. Wal anfi ma'an, dan bareng jidat sama hidung bareng tuh. Jidat sama hidung bareng. Jadi hidung mesti mentok juga tempat sujud ya. Qadal anfu, fawudi al anfu maha sunnatun muakkadatun ya. Dan diletakkan itu hidung bersama jidat bareng, itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau sujud hidung kita masih kena. Begitu ya. Nggak usah ditekenin, biasa aja gitu ya. Hidung Petruk repot terusan. Biasa aja penting kena gitu ya. Anggota sujud. Ada sunnah di situ. Wala yakfi wad'uhu wahdahu, dan enggak cukup itu untuk meletakkan hidung aja, jidat kagak. Hidung ya untuk sujud, jidat kagak, la yakfi, enggak sah. Kalau fikih kalau kata yakfi mana tidak sah gitu tuh. Dalam ilmu fikih kaidahnya apa kata la yakfi tidak sah, la yasih gitu maknanya. Ya kalau fikih ya.
Kalau makan, sampai saya kaman, yakfi. Ya. Jadi tambah ya, cukup. Kor sabi itu udah meledet. Udah kayak kenyang. Ya. Tos wareg, ya. Ya. Beteng nak tos wareg gitu. Perutnya udah kenyang. Yakfi atau kifayah. Boleh. Ya. Zid kaman, kifayah begitu, ya. Zid yakfi boleh gitu ya. Apa ya? Kifayah. Mana cukup. Ya, parantos umpama ya. Bahasa Sunda kalau bisa enak banget Sunda ya Allah ya. Enak aja. Ustadz mesti bisa karena kita banyak kan main Jakarta dan Jawa Barat yang senang ibadah gitu itu benar-benar tuh. Sayang Sunda kita kurang sih. Ya. Kita belajar kamus lama juga. Buka-buka. Ya, emang kalau Sunda yang cepet kamusnya baik, dengan buku bini gitu. Ajam sana ngadu sama ya. Ngadu aja lawas ya. Bahasa umur ngadu awas ya. Nah. Kalau Ustaz jadi gitu, mau pinter bahasa Sunda udah nyabi orang Sunda hatam deh. Ya, pokoknya 1 tahun mantap bahasa Sundanya. Ya. Pak dia ke Jero, ke Payon, ke Pengker, udah tahu semua gitu ya. Gitu. Pak kalau baca buku lama. Begini lama dah. Langsung aja deh, langsung dialog itu. Karena saya ngalamin sebulan di Jawa, Ustaz di Guci sebulan dulu. Tahun 86. Baik, Ustaz main di Guci, murid saya orang Guci tuh. Tapi sekarang masih ada murid Ustaz. Main Ustaz sebulan di Guci. Dari mulai bumi Jawa tuh, terus sampai ke Duku Tengah. Ke kiri Duku Tengah, ke kanan Guci. Masih asli, belum ada orang, belum ada pila, belum ada Cina, belum ada. Tahun 86. Sebulan sudah ketemu Jawa, menengdi, nepundi, mah itu. Saya ke Selawe, udah ngomong gitu tuh. Sebulan dapat ya. Kita ngomong pulang Jakarta bisa bahasa Jawa. Karena nggak ada saingan, lupa lagi. Yang ingat cuma seket atau Selawe doang udah. Itu saya bilang di Guci khotimnya begitu. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Begitu aneh. Nah, kita khutbah Jumat di masjid dia baca begitu. Ini ustadznya begini muridnya. Jadi di Guci itu Ustaz banyak kenalan. Ustaz ke Guci sama daerah bumi Jawa itu Ustaz panen bawang putih. Nyambut bawang putih, emang petani bawang putih ya. Nyambut, makan bawang putih mulai aja mah. Jadi kalau daerah Bojong itu wah banyak deh. Tuwel dulu tuh walaupun beringin gede ditebang karena cuma dipakai tugu aja deh. Itu tempat mobil parkir itu, mobil ngetem, tual namanya. Ke sini punya, ke sana Guci. Itu saya tahu banget. Sebulan di sana. Sebulan. Bagian anak hilang. Umi di pasar nangis. Umi nangis. Anak gua kemana kagak pulang-pulang. Ya Allah. 86, 87 nikah bang tuh. Mas Obor nikah ke sini. Jadi Ustaz 86 udah ke sana baik. Ima udah kenalan gitu, udah kenalan. Enak, melanglang buana itu enak. Kampung Jawa kita. Itu perkebunan kol, perkebunan bawang itu wortel, kentang. Ya kita ngeliatnya Ziyad begini masalahnya. Allah, itu aja. Bawang nyabut sendiri tuh bang buat martabak telur. Nyabut sih gitu. Ini kol kembangnya Masya Allah. Kita tinggal begini doang. Bulat-bulat banget. Allahu Akbar. Benar-benar kebun sayur mayur. Wortel kita lihat tuh. Kita cabut. Oh, gede banget cabut enak. Allahu Akbar. Wangi tuh daunnya. Udah Guci itu enak banget sama gunung gitu. Ya kita lanjut lagi ya. Jadi kalau tangan kuat boleh ya. Hidung ya, tapi nggak boleh hidung doang yang ngentuh, ya. Karena hidungnya panjang, ya, hidungnya doang yang sujud. Jidatnya kagak layak pi, kagak sah, ya. Li'annal mu'tabaro, karena bahasanya yang dihitung itu wajib yaitu di jidat atau dahi.
Li'annal mutawara yaitu apa ya, jabhatu wajabatu. Yaitu wisanu kaunu maksuban, dan disunahkan ada yang terbuka itu. Kalau khalafa tartiba, kalau andai kata dia menyalahi tertib itu dari mulai dengkul, tangan dan jidat al-mazkura yang disebutkan tadi, awik tasoro alal jabah, atau dia singkatnya jidatnya aja duluan, kuriha, hukumnya makruh gitu. Ya makruh hukumnya itu. Ya, kalau nggak ngikutin atur, kecuali sakit tadi, ya mungkin dia langsung dengkul nggak bisa ngilu, jadi mesti pasang kuda. Boleh tangan, itu namanya ilat namanya. Kalau ilat nggak ada cerita udah. Kalau sakit nggak ada cerita, orang sakit namanya ya. Kenapa kuriha mura'atan lil kauli, ya karena menjadi mura'ah, ya karena menjaga tata tertibnya lil kauli bagi ucapan biujubi watil anfi, dengan wajibnya meletakkan hidung. Jadi jangan jidat aja, ke hidung kenain hidung gitu maknanya, ya kenain juga hidungnya, ya. Menjaga, memelihara tata kerama bagi ucapan biujubi watil anfi, dengan wajibnya meletakkan hidung, ya itu. Wa khalafal Imam Malik. Nah, berkenaan Imam Malik. Nah, baru nih Imam Malik, mazhab Maliki namanya. Ya, wa khalafa al Imamul Malik. Ya, lain halnya pendapat Imam Malik. Ya, Malikiyah namanya. Bagaimana dia mengatakan? Faqala, dia berpendapat ya da'u yadai summa rubatai. Letakkan tangan dulu baru itu. Jadi kan di musola kita ada tangan dengkul, mungkin Imam Malik itu nggak jadi masalah, nggak jadi ribut sama gitu. Yang kagak boleh sujud langsung jidat gitu, itu nggak boleh. Insya Allah Cimande itu langsung melintir dari atas sujud beginilah, patah lehernya ya, leher patah ya. Ustaz mau tanya Ustaz Fauzi, kira-kira kan kita punya leher, ya. Tiang pala itu di mana sih tiang pala? Ayo, tiang pala. Kita punya pala nih. Kan mesti tiang kan? Di mana tiangnya pala? Leher kan? Tapi Ustaz bukan leher tiangnya. Tiang pala itu mata. Tiang pala itu mata. Bah kalau mata ngantuk leher begitu. Betul nggak? Coba dipikirin. Kalau mata seger kan tetap tegar kan? Begini, tapi kita ngantuk, patah tiang. Coba jajal. Masalahnya terjaga, tetap begini kan. Maulid nih kok begini, masih kuat. Ketika mulai mengantuk, pasti. Nah itu namanya tiangnya leher, tiangnya pala bukan leher, mata sebenarnya. Dipikirin. Jangan ngiru gitu. Siapapun dia kalau ngantuk pasti patah lehernya. Tiangnya patah. Nah, kalau Imam Malik tangan dulu baru jadi kita lihat di muka begitu tuh. Tangan dulu kan. Allah kasih juga memang Ustaz Fauzi lik tuh. Dan kenapa orang gede-gede gemuk-gemuk Ustaz. Kalau dia ini kagak tangan duluan, ribet dengkulnya dia berat. Maka dia enggak tangan duluan. Lihat tuh sesuai dengan kondisi keadaan orang. Apalagi orang-orang yang namanya Ukraina, gede-gede banget, ya. Bulgaria, gede-gede Bulgaria tuh orang perempuan gede-gede juga, laki gede-gede juga. Aduh, ya. Indonesia doang deh, ya. Ayam pitik. Tapi ayam pitik kuat Indonesia. Wah, Indonesia begini juga. Wali nulu di sini. Jadi kalau barat kan gede. Kayak Datuk Nuraya tuh Kalimantan gitu. Ya, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin, itu panjangnya saya bilang itu benar. Kemarin nggak ceramah ngajar di Pulau Gebang. Kebetulan orang sono ada, orang Kalimantan Selatan ada gitu. Dia ngaji lagi, datang ngaji pas itu gitu. Gimana? Tadi bener Pak Kiai gitu, bener yang panjang itu kan nyata. Dia belum sono, tapi dia orang sono. Dia udah datang, bener Kiai, panjang kuburan 60 meter. Tinggi, panjang 60 meter, lebarnya 6 meter. Tuh, namanya Datuk Nurayan. Datuk itu wali, Wati Nurayan. Di Kalimantan
Selatan ada 13 wali di Kalimantan Selatan tuh Datu Nuraya, Datu Sagul, Datu Suban, Datu Gerigis, ada lagi namanya Datu Apet, Datu Wali Rimba, Datu Rimba. Wali Rimba dia tinggal di hutan menyendiri, ya makanan cuma dua, yaitu daun-daunan pohonan hutan. Yang kedua kalau minumnya air hujan, itu doang udah. Jadi kalau hujan kagak minum dia. Makanya banyak manusia hebat itu. Jadi makan daun ini apa yang mudah-mudah bang, petik. Minum ya hujan. Oh gitu baru hebat itu. Jangan dicolek pada begitu tuh. Nah, jangan colek deh. Kita lihat jus mangga, jus bukat, jus lemon, wah kita. Dia kagak lu jangan itu minumannya. Jadi murni banget minumannya. Dan makan daun, kagak ada olahan, daun hutan halal. Hah? Begitu namanya Datu Rimban namanya. Datu Suban paling tua, tapi Datu Nuraya lebih tua lagi. Nur Raya, Nur cahaya, Raya hari raya. Kenapa? Karena datangnya membawa cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid la ilaha. Dan yang kedua karena datangnya di hari raya, jadi Nur Raya. Pas hari raya datangnya, dari mana datang ketahuan? Cuma sebentar, cuma ditanya kalimat 7 keluar la ilallah la ilallah la 7 kali, langsung mati di situ, meninggal di situ. Ya, itu zamannya banyak wali-wali Kalimantan Selatan. Ya. Kalau saya luas waktu, saya mau ngidar yang begitu tuh. Ya, cuman perlu biaya mesti kita siapin. Ya, kita ngidar guru sekumpul, guru termasuk paling muda di jauh, masih dia di atas Arsad Al-Banjar. Arsad Al-Banjar di atasnya lagi, tua lagi, banyak aulia. Arsad Banjar kan tua deh, tapi di atas dia itu semuanya. Masya, ya pemburu deh. Syekh Jumadil Kubro aja panjang umurnya 6 meter. Syekh Jumadil Kubro, ya, itu di Semarang aja. Terpausi itu, panjang umurnya 6 meter, lebar sih biasa, cuman semeter lah gitu. Besar kemarin ziarah ke situ. Ya, Syekh Jumadil Kubro. Tadi juga titipan itu, ya. Ada batu juga, batu Jumadil Kubro ada tuh. Ada minyak juga, minyak Jumadil Kubro. Wah wangi juga kan, wangi masya Allah. Enggak ada saya bilang nih minyak wangi kayak wangi itu di mana condet itu minyak wangi. Besar ukurannya enggak ada, nih pewangi lain berwanginya. Ya, besar punya itu khusus itu, ya buat kebal gitu. Kebal kuping maksudnya. Kemudian saya pakai khusus, saya pakai dikit aja, lumayan gede juga. Ya, sebotol cakep botolnya. Mesen emang, karena emang itu kiriman dari ada dah gitu ya, Syekh Jumadil Kubro. Ya, misalnya mau ambil lagi batu titipan Nyi Roro Kidul. Ini bukan ngomong bener ini. Karena Nyi Roro Kidul itu adalah Ratu Dewi, bukan. Wah Banjar baru itu lanjut. Ya, Candika. Ya. Anak Prabu Siliwangi. Jadi Roro Kidul anak Prabu Siliwangi. Ya. Nanti kapan kita ceritain masalah sejarah Nyi Roro Kidul. Siapa? Jin bukan? Oh bukan. Itu nanti insya Allah ya. Itu Ratu Candika namanya. Putri kesayangan satu Prabu Siliwangi. Ya. Yang usia Pantai Selatan. Jadi kalau usah dikenal. Jadi aman di Pantai Selatan. Itu udah kenal. Alhamdulillah. Ya ada Gina juga, masya Allah ada satu tuh. Jadi, insya Allah saya lagi buru ya. Jadi sampai dulu ya pas ya. Al-Fatihah. Iya karena Allah akan nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina wa qina bit taqwa jamil bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya mujib ya dzal tawassani bil taqdi hajaka ajal min zalim ya mu'agisna wasi arzaqana hasan balik maqasidan bi rahmati arhamir lil mu'minin wal muslimin al ahya'i min ummat rabbana atina fid dunya hasanatan alhamdulillahi rabbil alamin syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.